tetap ada di masjid, tidak bercakap-cakap kecuali yang baik, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka janji Rasulullah dan jaminan Rasulullah kahajjatin wa umratin tamat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti mendatangkan ridho Allah, sehingga dengan ridhonya duduk kita ini sampai isyraq nanti dianugerahi oleh Allah pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadirin para rawuh, ini nanti adalah materi yang terakhir untuk tuntunan sholat berdasarkan riwayat hadis. Besok akan kita lanjutkan tafsir ahkam yang berhubungan dengan amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suling Berkah Channel. Kali ini liputan bimbingan penyuluhan dalam bingkai suling subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Wotoro Kelurahan. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak topik sholat menurut riwayat hadis bagian yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa wonten ing jam menika kula panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat saha sempat, sehingga wonten kesempatan menika kula panjenengan sedaya tasih saged memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Untuk melengkapi sholat subuh berjamaah kita, monggo sareng-sareng kita niati i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Mugi-mugi kelawan punapa ingkang kula panjenengan lampahi wonten enjang menika milai sadereng subuh, mugi-mugi nyocoki dawuh Kanjeng Nabi, sinten mawon sing bergelap-gelap menuju masjid, maka pada hari kiamat nanti akan diberikan cahaya yang terang benderang oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan sholat subuh. Man sholat subuh bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh dengan jamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Yang paling penting adalah mudah-mudahan kita dijamin oleh Allah husnul khatimah. Kita dijamin oleh Allah yang sehat, yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijamin oleh Allah yang punya himpitan hutang diberi kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dengan jaminan Allah itu pula mudah-mudahan anak-anak kita yang masih sekolah, yang mondok, yang kuliah, mudah-mudahan dijamin untuk diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah, lancar sekolah mondok kuliahnya. Dan untuk anak-anak kita yang saatnya waktunya untuk menikah, mudah-mudahan mendapatkan jodohnya dari jodoh. Kalau laki-laki berarti jodoh perempuan yang solihah, kalau perempuan mudah-mudahan jodoh laki-laki yang solih, yang mampu mewujudkan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kita yang sudah usia lolita, usia lolos 50 tahun ini, ibarat waktu sudah manjing habis asar, berarti sebentar lagi tenggelam. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Para rawuh sedaya, pengajian kita ini memang bukan mencari perbedaan. Sekali lagi, pengajian sampai ke depan kita bukan mencari perbedaan, tapi kita akan mencari titik temu perbedaan.
Sehingga amalan-amalan yang diamalkan oleh umat Islam ini, karena selama itu masih ada dasarnya, dalilnya, maka biarlah masing-masing berpedoman pada dalil-dalil yang dipegangi masing-masing. Yang kedua, kita tidak merasa bahwa amalan kita yang paling sempurna. Kalau di dalam diri kita merasa paling sempurna, itu berarti di dalam diri kita ini sudah dicemari, dikotori racun-racun dari setan. Karena setan itu memang tidak menginginkan manusia itu rukun. Setan itu tidak menginginkan manusia itu selamat hidupnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Di dunia senantiasa dibisik-bisikkan permusuhan, di dunia senantiasa dibisik-bisikkan sifat ujub. Apa itu ujub? Membanggakan dirinya merasa yang paling hebat. Setan juga membisik-bisikkan riya. Apa itu riya? Menampakkan apa yang telah dilakukan. Maka inilah yang kemudian sebagai persiapan kita untuk menghadap Allah. Sekaligus nanti kita niatkan pada pagi hari ini, kita niat untuk berdiam diri di masjid ini, nyocoki dawuh Kanjeng Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Siapa yang sholat subuh dan tetap berada di masjid, sholat subuh jamaah dan tetap ada di masjid, tidak bercakap-cakap kecuali yang baik, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka janji Rasulullah dan jaminan Rasulullah kahajjatin wa umratin tamah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti mendatangkan ridha Allah, sehingga dengan ridhonya duduk kita ini sampai isyraq nanti dianugerahi oleh Allah pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadirin para rawuh, ini nanti adalah materi yang terakhir untuk tuntunan sholat berdasarkan riwayat hadis. Besok akan kita lanjutkan tafsir ahkam yang berhubungan dengan amal ibadah kita sehari-hari, mulai dari wudu kita, mandi kita, kemudian sentuhan antara laki-laki dan perempuan, menyentuh mushaf dan sebagainya. Nanti kita akan bedah. Kebetulan tahun ini saya diamanai di S1, diamanai untuk ngajar tafsir ahkam dan hadis ahkam dari semester 2 sampai semester 4. Jadi ini wis bagus kalau kemudian kita bedah bareng-bareng di sini, kemudian sebagai landasan bahwa apa yang kita amalkan ini ada dasarnya, dan apa yang diamalkan oleh orang lain itu juga ada dasarnya, sehingga tidak perlu bahwa yang diamalkan oleh kita ini merasa paling benar. Yang paling bagus adalah tetap bahwa yang kita lakukan adalah tetap mengharap ridha Allah. Selama itu ada tuntunan dari Rasulullah, biarlah perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah buat kehidupan ini. Apalagi di usia kita ini kan yang paling penting adalah bagaimana kita ini adalah dikasih husnul khotimah sama Allah kan. Itu yang paling penting. Selamat dunia akhirat. Kemarin kita sudah mulai dari niat, kemudian berdiri, kemudian Fatihah, kemudian rukuk. Habis rukuk kemarin itu kan ada 2 kan. Memang kita ketika rukuk itu akan ada 2. Yang pertama ngapurancah begini. Jadi posisi telapak itu ada di lutut. Posisi yang kedua jari ke belakang. Ini dua-duanya enak. Makanya dalam penelitian Profesor Dr. Sabu, rukuk yang kemudian betul-betul ditekuk seperti ini, itu akan menimbulkan efek ini. Seluruh sakit yang ada di punggung itu hilang semua. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena urat yang ada di punggung ditarik semua sama dengan senam begitu. Dengan satu catatan yang diteliti oleh Profesor Dr. Sabu, ini posisi memang disunahkan
saat kita sholat itu adalah seluruh anggota tubuh kita ini mengarah ke kiblat. Saat kita takbir, telapak tangan ke arah kiblat. Sekali lagi, saat kita takbir, telapak tangan ke arah kiblat. Kemudian muka ke arah kiblat, tubuh ke arah kiblat. Bahkan posisi jari kaki ini ke arah kiblat. Makanya ketika ada orang berdiri kan ada yang begini, ada yang begini. Maka yang paling bagus saat kita rukuk itu adalah posisi telapak kaki betul-betul lurus ke sana, bukan begini. Lah, saat lurus begini, kemudian ditekuk begini, punggungnya terasa enak. Cobi, ya dengan praktekkan. Cobi semuanya berdiri. Cobi seluruhnya berdiri. Cobi panjenengan posisi berdirinya, kaki luruskan begini. Posisi kaki diluruskan begini, lurus. Nah, lurus ya, tambah lurus. Kemudian cobi jenengan tekuk posisi dia. Jenengan terserah pilih begini atau pilih begini. Kemudian muka ini betul-betul lurus sehingga posisinya adalah sudut 90 derajat. Telapak kaki ini rodok lurus ngeten. Ayah enggak? Lurus ngeten. Nggih. Tapi jenengan tekuk sekarang, jenengan tekuk yang lurus. Jenengan rasakan apa yang jenengan rasakan yang ada di punggung itu. Ada sesuatu yang seperti ditarik kan? Nggih, leres. Ini menurut Profesor Dr. Sabu, ini sebagai terapi segala problem yang ada hubungannya dengan sakit punggung, gampang encoen, boyoen, itu terapinya adalah lakukan dengan sujud yang sempurna dalam tuntunan Rasulullah SAW. Sujud yang sempurna itu posisi kepala lurus, bukan metongel. Kan ada yang bimbing sholat kepalanya metongel gini kan? Ada yang membimbing kepala metongel gini kan? Tapi yang ini riwayatnya jelas, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, lurus, pandangan lurus, tegak lurus, bukan kepalanya dimetongelkan begini. Nah, itu dirasakan betul, maka itu bagian dari terapi dari hal yang ada di punggung kita. Enggak, duduk kembali. Jadi mulai dari takbir, kemudian berdiri, rukuk. Nah, setelah rukuk, posisi rukuk dengan posisi seperti itu pada layar. Jadi posisi bisa ngapurancah di lutut, tapi ini posisi ini lurus loh nggih. Tidak ditekuk begini loh nggih. Tapi lurus begini. Posisi ini lurus, tidak ditekuk begini. Apalagi yang dipegang bawahnya lutut atau atasnya lutut jadinya begini. Jadi persis lutut. Jadi Allah itu membuat perangkat yang ada di tubuh ini memang sudah sesuai dengan gerak alam semesta ini. Sekali lagi, sudah sesuai dengan gerak alam semesta ini. Kemudian habis rukuk, Iktidal. Apa itu iktidal? Iktidal itu adalah bangun dari rukuk. Saat bangun dari rukuk, ada beberapa pendapat untuk membaca Sami Allahu liman hamidah, tasmi' saat Sami Allahu liman hamidah ini kan disunahkan mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangannya itu sama dengan ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Lah, untuk imam membaca Sami Allahu liman hamidah, sementara makmum hanya membaca Rabbana lakal hamd.
dilengkapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard dan seterusnya. Kemudian menurut Imam Nawawi, makmum boleh membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd dan seterusnya. Tapi yang lebih masyhur Rabbana lakal hamd. Makanya di Masjidil Haram Rabbana lakal hamd. Ketika imam Sami Allahu liman hamidah, maka ada bilanya di belakang Rabbana lakal hamd. Karena makmumnya hanya baca Rabbana lakal hamd. Dan apa-apa di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu memberikan apa-apa buat ribuan jutaan umat Islam yang berkumpul di sana supaya gerakannya tidak mendahului imam. Kalau ada makmum gerakannya mendahului imam, bukan hanya batal sholatnya, tapi ancamannya kepalanya diganti dengan kepala himar. Makanya kadang-kadang buat imam yang rodok buyuten, saya sering sholat di masjid yang imamnya sepuh. Tiang sepuh niku lek tangi niku kan kerengkelan nggih, leres nggih. Mulai ini Allahu Akbar. Sementara saya kerengkelan ngeten. Makmum pun ngadeg dijek niku. Lek makmum pun ngadeg dijek batal niku salate makmum. Maka kalau memang imam yang sepuh itu tetap maksa diri jadi imam, maka begitu berdiri begini, bangunnya kerengkelan begini, Allahu Akbar. Baru itu kalau sudah mendekati berdiri sempurna. Wong belum berdiri sempurna sudah Allahu Akbar. Itu ada di banyak masjid itu. Saya sering begitu. Makanya kalau tak lihat imamnya ini sepuh apa muda, saya selalu ngambil sering kalau berkesempatan saya ngambil di belakang imam persis. Kenapa? Kadang-kadang moro-moro imam masih kerengkelan, makmum sudah berdiri tegak. Adapun bacaannya banyak. Bisa cukup dengan Rabbana walakal hamd. Bisa juga Rabbana lakal hamd. Bisa juga Allahumma Rabbana walakal hamd. Bisa juga Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bisa juga dibaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bisa li rabbiyal hamdu. Banyak kan bacaannya? Cuma yang diajarkan oleh guru-guru kita Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu riwayatnya banyak itu di bawah itu. Kalau kita baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ditambah Allahumma Rabbana walakal hamdu Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacaannya. Tapi minimal bacanya Rabbana lakal hamd. Karena setiap gerakan itu tumak ninah. Saat rukuk wajib tumak ninah, i'tidal wajib tumak ninah, sujud wajib tumak ninah, duduk di antara dua sujud wajib tumak ninah, sujud lagi wajib tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Berdiam diri sejenak yang tenang. Ukuran berdiam diri yang sejenak yang tenang itu adalah minimal kalau rukuk subhanallah yang sempurna. Kalau i'tidal Rabbana lakal hamd.
Kalau duduk di antara dua sujud, Rabbi firli. Nah, makanya kalau kemudian sholat tarawih, kalau ingin cepat begitu, ya itu minimal. Kalau kemudian lebih cepat lagi, kayak di Blitar itu 20 rakaat 2 menit selesai gitu. Katanya anak-anak ajur jum. Itu. Jadi itidal. Sekarang sujud. Ada 10 ketentuan saat kita sujud. Yang pertama, meletakkan kedua lutut ke lantai sebelum kedua tangan. Jadi ketika sujud, lututnya dulu yang turun. Ayahanda, bunda. Jadi ketika sujud, bukan tangannya dulu yang turun. Ya. Ketika sujud bukan tangannya dulu yang turun, tapi ketika sujud itu lututnya dulu yang turun. Ya. Ketika sujud, lututnya yang turun dulu. Tapi di usia kita ini sudah kerengkelan ya. Kadang-kadang cenderung begitu mau sujud khawatir jatuh baru gini. Ini namanya duduknya onta itu. Duduknya onta. Jadi yang turun adalah lututnya dulu. Kedua lutut diletakkan ke lantai dulu. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, setelah lutut diletakkan di lantai, maka ada 7 anggota tubuh yang menempel di lantai. Apa itu? Ya, 1, dahi. Khusus untuk dahi ini dari mazhab Syafi'iyah tidak boleh terhalang apapun. Sekali lagi, untuk mazhab Syafi'iyah, dahi ini tidak boleh terhalang apapun. Kalau terhalang sesuatu walau hanya sehelai, maka bisa membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena sujudnya tidak sah. Ya, sekali lagi, dahi ini kalau terhalang sesuatu, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, menyebabkan sholatnya tidak sah. Karena itu yang pakai kopiah digerabak kopiahnya. Kira-kira ketika sujud ketutupan kopiah apa tidak? Ketika pakai mukena digerabak mukenai, atau dirasakan ketika sujud terhalang mukena apa enggak? Kalau hidung sunnah dibuka. Makanya kalau kemudian sholat pakai masker tidak apa-apa, karena membuka hidung, mentempelkan hidung itu sunnah. Tapi kalau memungkinkan, kalau tidak kena pilek dan sebagainya, ketika sholat lebih baik dibuka maskernya. Kecuali kalau karpetnya ini banyak debunya, sehingga kalau tidak pakai masker debunya masuk ke hidung, sehingga menyebabkan ispa, infeksi saluran pernafasan atas, atau pilek atau batuk, monggo. Kalau selama tidak ada hajat syar'iyah, kebutuhan yang bersifat syar'iyah, maka lebih baik dibuka. Karena untuk menempelkan hidung itu sunnah. Tapi kalau dahi menempel itu wajib. Itu yang pertama. Yang kedua dan tiga, 2 telapak tangan. Telapak tangan ini wajib menempel di tempat sujud, tidak boleh terhalang apapun yang melekat pada diri kita. Apa yang melekat pada diri kita? Misalkan yang laki-laki sholatnya bawa serban panjang atau bawa selendang, kemudian ketika sujud plek begitu, menyebabkan telapak tangan ini terhalang untuk menyentuh lantai tempat sujud karena sesuatu yang menempel, maka lepaskan serbannya itu. Lepaskan serbannya. Untuk bunda, mukenanya, makanya lebih aman, mukenanya dikasih tangan aja seperti ini. Bunda yang depan, bunda siapa itu? Ah, itu.
Bagi yang pakai ruko pedotan betul-betul ditata. Jangan sampai kemudian ketika sujud ini ketutupan mukenanya. Ketutupan mukenanya. Besok dipermakkan nggih mukenanya, dikasih lengan aja lebih aman. Kenapa? Telapak tangan ini tidak boleh tertutup oleh apapun. Bisa dibuka bab sujud di kitab Fathul Mu'in. Jadi silakan dilihat di pembahasan sujud di kitab Fathul Mu'in. Jadi ketika sujud telapak ini tidak boleh terhalang. Tapi kalau kemudian terhalang oleh sajadah, nggak apa-apa, wong sajadah itu tidak menempel di tubuh kita. Jadi telapak tangan ini tidak boleh terhalang apapun oleh sesuatu yang menempel di dalam diri kita. Selendang, serban, mukena yang dipakai gitu. Maka ketika untuk bunda yang sujud betul-betul diperkirakan ketika sujud ini ketutupan mukena apa tidak. Pastikan bahwa telapak panjenengan nempel di karpet, nempel di pundi bunda, nempel di pundi bunda, nempel di sejadah itu. Kemudian setelah dua telapak tangan, lutut. Kalau lutut ini tidak boleh dibuka, buka lutut. Ya, jadi lutut itu wajib nempel. Kemudian berikutnya ujung telapak kaki kanan dan ujung telapak kaki kiri, sehingga ada 7 anggota. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ujung itu diupayakan ketika sujud, diupayakan ujungnya begini. 7 itu menempel. Itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari jilid 1. Kemudian yang ketiga, menekan dahi dan meletakkan hidung. Sekali lagi, meletakkan hidung itu hukumnya sunnah, meletakkan dahi itu hukumnya wajib. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, berikutnya yang keempat, meletakkan tangan sebanding dengan pundak. Kalau sebanding dengan pundak, sebanding dengan pundak begini. Kalau sebanding dengan pundak begini. Ini pundak ya. Sebanding dengan pundak. Kemudian berikutnya sebanding dengan wajah. Jarinya dikumpulkan. Mengumpulkan berarti posisi jari ini berdasarkan hadis riwayat Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban. Bisa dilihat di dalam kitab Fiqhus Sunnah halaman 140. Posisi jari dikumpulkan rapat. Ini berbeda dengan ketika takbir. Kalau takbir tidak boleh direnggangkan, tidak boleh dirapatkan, wajar-wajar saja. Kemudian sikunya direnggangkan begini. Tidak boleh mepet untuk bapak-bapak. Tidak boleh menempel dengan lantai. Itu bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud jilid 1 halaman 236. Kemudian dalam keadaan tidak memungkinkan, siku diletakkan di atas lutut. Misalkan sholat jamaah direnggangkan begini kan kasihan kanan kiri, bisa-bisa ketatap sikut. Berarti didekatkan dengan lutut, dekat dengan lutut. Kalau posisi jamaah seperti di gambar ini, itu bisa kasihan jamaahnya, karena saat kita sholat itu kan wajib
merapatkan barisannya. Nah, posisi begitu maka ada tenggang rasa tepo sliro jaga keamanan jamaah kanan kirinya. Sehingga posisi dan itu tidak memungkinkan untuk diblegarkan begitu. Sehingga bisa diletakkan di atas lutut. Di atas lutut itu berarti agak mendekat ke lutut. Dan yang ke-9 mengangkat pantat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud sehingga gambarannya mengangkat pantat itu seperti pada gambar ini. Seperti pada gambar itu, perkirakan kalau ada anak kambing lewat bisa lewat tanpa menyentuh pantat kita. Kemudian telapak kaki dirapatkan. Sekali lagi telapak kaki dirapatkan saat sujud. Saya masih banyak melihat jamaah sholat di masjid-masjid karena kebetulan saya ini punya amal khusus dimanapun tempat kalau sudah saatnya azan saya merapat ke masjid sehingga apal, apalagi bawa kendaraan sendiri gitu sudah alarm di mobil, alarm di HP itu 10 menit sebelum azan di titik lokasi di mana saya berada itu sudah ada alarmnya. 10 menit lagi akan dikumandangkan azan sholat. Di situ saya sudah mengancang-ancang kira-kira saya berhenti di masjid mana. Pergi kemanapun itu sudah saya ancang-ancang ada di mana. Kecuali ketika rombongan naik bis bareng begitu. Dan dari apa yang saya lihat banyak sekali sujudnya itu masih jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satunya ketika sujud telapak kaki dengan jari ditekankan, jari-jari kaki itu ditekan, kemudian dirapatkan, rapat posisi kakinya. Kalau tidak rapat, ya nanti kalau ada tikus lewat, serut ini bisa cari teman di situ tikusnya. Nah. Kemudian berikutnya saat sujud, ya kalau kemudian dinampakkan di gambar itu, Bunda ya, Ayahanda, itu ada dua saat sujud. Yang pertama lutut dirapatkan, yang kedua lutut direnggangkan. Ada 2 contoh dari Rasulullah. Yang pertama adalah lutut dirapatkan, yang kedua adalah lutut direnggangkan. Ketika lutut direnggangkan itu ketika duduk di antara 2 sujud itu bisa duduk iftirash, bisa duduk ik'ak. Apa itu ik'ak? Duduk ik'ak itu adalah duduk yang bertumpu pada kedua lutut, pada kedua tungkak, bertumpu pada 2 tumit. Kemudian posisi ujung telapak kaki menekan ke lantai sementara posisi pantat dan lutut vertikal. Pantat dan lutut ini vertikal, lurus seperti pada gambar yang di atas itu. Kemudian posisi kedua paha ada 2 direnggangkan. Yang pertama adalah dikumpulkan dan tidak menghamparkan lengan pada lantai seperti anjing. Apa itu menghamparkan lengan seperti anjing seperti ini? Lanjut. Doa dalam sujud banyak contoh. Jadi kalau kemudian ada yang kemudian mengajarkan dengan 2 sujud seperti itu, kemudian menyalahkan 2 sujud orang lain yang berbeda, itu namanya mengajarkan sikap radikal dalam beragama. Sekali lagi, ketika seseorang mengajarkan 2 sujud demikian, tapi kemudian diajari menyalahkan bacaan orang lain,
itu namanya mengajarkan sikap radikal, merasa paling hebat sendiri, merasa paling benar sendiri. Padahal Rasulullah ngasih contoh doa sujud banyak sekali. Misalkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Subhana rabbiyal a'la tok. Ya, di dalam hadis riwayat Ahmad, Subhana rabbiyal a'la tok, tidak ditambah. Yang kedua, Rabbil firli tok, 3 kali. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian ada bacaannya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikat wa Ruh, seperti bacaan ketika kita selesai sholat witir. Kemudian ada bacaan Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairaman zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ada bacaan Allahumma firli dzambi kullahu difahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ada yang bacaan ini Allahumma jal fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ayyamini nura wa tahti nura wa ja'alni nura. Itu riwayatnya. Nah, maka kemudian ada yang mengkonvergensi, mencampur dengan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kita jujur, ini bacaan contohnya. Kalau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, enggak ada riwayatnya. Kalau menambah wa bihamdi, justru kalau pakai riwayat ya Subhana rabbiyal a'la. Apakah salah kalau kemudian kita nambah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Enggak. Apakah batal? Enggak. Karena itu masuk dalam berzikir kepada Allah, bahasanya dengan bahasa Arab. Kecuali Maha Suci Engkau ya Tuhanku, Zat yang Maha Agung, lagi Maha terpuji. Itu yang tidak boleh. Selama yang dibaca itu tetap dengan bahasa akhirat, dengan bahasa Arab, maka bacaan itu tidak salah. Kalau ingin panjang sekali, baca semua. Makanya kalau kemudian sujud yang bagus itu adalah sujudnya panjangnya seperti ketika berdiri. Kalau berdirinya setengah jam, sujudnya setengah jam. Rukuk yang bagus itu adalah rukuk yang panjangnya seperti berdiri. Kalau berdirinya itu membaca surah Al-Baqarah nutup untuk 1 rakaat, ya rukuknya ya sepanjang itu. Bisa ketiduran. Nah ini Allahumma ja'al fil qalbi nura, ini adalah bacaan doa untuk sholat tasbih. Kenapa? Kalau saya sih mantep ini, Allahumma ja'al fil qalbi nura, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku ini cahaya, wa fi sam'i nura, dalam pendengarkanku cahaya, wa bi basari nura, dalam penglihatanku dengan cahaya, wa yamin nura, dari tangan kanan saya cahaya, wa tahti nura, dari bawahku ini bercahaya, wa ja'alni nura, dan jadikanlah aku senantiasa bercahaya. Ini yang paling enak, kalau bacaan yang paling enak kalau pas sholat sendiri ini. Baca yang paling adem banget. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa tahti nura wa ja'alli nura. Sambil dihayati, ya Allah jadikanlah hati ini senantiasa bercahaya, jadikanlah ya Allah pendengarkanku senantiasa bercahaya, ya Allah jadikanlah penglihatanku senantiasa bercahaya, yang melihat yang baik-baik saja ya Allah.
Wa yaminu nura, tangan di kanan kami cahaya, bawahku cahaya, dan jadikanlah aku ini senantiasa bercahaya. Bercahaya itu berarti menghiaskan diri dengan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan ridha Allah. Kemudian sekarang duduk di antara dua sujud. Tadi sudah kita bahas ya sedikit. Duduk di antara dua sujud itu ada dua macam, yaitu duduk iftirosh dan duduk ik'ak. Duduk iftirosh itu dengan meletakkan pantat di telapak kaki kiri dan kemudian kaki kanan mancat ke tempat sujud. Sementara ik'ak itu adalah bertumpu di atas dua tumit. Buat kula panjenengan sedaya sing gadah penyakit gampang ngeluh, gampang pusing, disarankan sering-sering ketika duduk di antara dua sujud itu duduk ik'ak, karena ujung syaraf yang ada di kepala kita ini ada di ujung kaki kita. Kalau sakit kepalanya di tengah berarti di jempol, kalau di kening begini itu ada di jari kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kurang lagi dipijit-pijit sambil wiritan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Vertigo, dipijit-pijit di jarinya ini. Bliur. Nah, makanya sholat itu memang bagian dari kesehatan. Makanya Profesor Dr. Soleh itu memberikan terapi buat pasiennya itu ternyata dengan sholat khusyuk. Gerakan-gerakannya dilakukan sedemikian rupa. Yang iftirosh itu dasarnya adalah hadis riwayat Nasai. Kemudian ik'ab, meletakkan pantat pada kedua tumit yang ditegakkan, itu riwayat Abu Dawud. Namun dilarang melakukan gerakan sujud dengan sangat cepat seperti mematuk ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mematuk ayam itu tanpa ada tumakninah sama sekali. Sekarang cara bangkit itu adalah mendahulukan tangan daripada lutut. Sekali lagi, satu, berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, mendahulukan tangan daripada lutut dan menekankan pada paha. Yang kedua, boleh saja satu tangan bertekanan pada lantai, tetapi dilarang bertekanan pada kedua tangan. Tapi saya melihat ada pelatihan sholat sempurna ketika bangun malah menekankan dua tangannya. Padahal ini bertentangan dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Bukhari. Kemudian untuk rakaat ganjil sebelum berdiri dibolehkan duduk istirahat. Pertanyaannya kenapa? Sekarang doanya duduk di antara dua sujud minimal Rabbighfirli 2 kali. Jadi batasan tumakninah ketika duduk di antara dua sujud adalah Rabbighfirli. Kalau sing napa? Ya. Nah itu minimal subhanallah 2 kali. Minimal subhanallah. Kalau subhanallah aja enggak nutut, berarti itu enggak tumakninah. Kalau enggak tumakninah berarti sholatnya enggak memenuhi rukunnya sholat. Karena tumakninah itu adalah termasuk rukunnya sholat. Tumakninah di masing-masing gerakan. Kemudian bacaannya Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini wa'fu anni. Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Hadis riwayat Abu Dawud. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ibnu Majah. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Imam Tirmidzi. Lantas dasarnya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mengumpulkan ketiga riwayat itu.
Jadi dasarnya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 proposal permohonan. Rabbighfirli, ampunilahku, warhamni, rahmatiku, wajburni, lapangkan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikanlah rizki, wahdini, berikan petunjuk, wa'afini, hapus dosaku, wa'afini, itu maafkanlah, wa'fu anni, hapuskanlah dosaku. Itu adalah 8 proposal permohonan yang paling lengkap. Makanya ketika duduk di antara 2 sujud tidak usah tergesa-gesa, dirasakan betul. Wong jenenge minta itu kan harus jenak. Misalkan anak kita minta uang itu kan, misal Pak minta uang Pak, tapi lalu kasih uang enggak? Orang tua pura-pura tidak dengar. Maka ini minta sama Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terakhir tasyahud. Tasyahud itu ada 2, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Di tasyahud awal judulnya adalah iftirash seperti tadi, dan diduduk di tasyahud akhir namanya tawarruk. Tawarruk itu berarti seperti contoh itu meletakkan pantat di tempat sujud sementara kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Kaki kiri di ini apa ini? Antara lutut dan kaki ini betis. Sementara kaki kiri ditaruh di bawah betis kaki kanan. Kemudian duduk sebentar, pada saat duduk sebentar pada tasyahud seakan duduk pada tempat yang panas. Jadi posisi duduk iftirash dibandingkan dengan duduk tawarruk itu lebih lama duduk tawarruk. Kemudian saat duduk itu jari tangan kiri ini dihamparkan ke lutut. Jari kiri dihamparkan ke lutut. Seperti pada contoh itu dihamparkan pada lutut. Kemudian siku kanan ini nempel pada paha. Seperti nempel pada paha. Kenapa? Supaya ketika duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir ini terasa jenak, walaupun panjang tidak merasakan capek. Karena ini banyak doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Makanya dibolehkan, sebagian ulama boleh ketika selesai tasyahud akhir maka di situ bisa menambah doa-doa lebih panjang karena doa itu sangat dikabulkan oleh Allah. Kemudian jari kelingking ini menggenggam jari manis dan ibu jari ini menempel pada jari tengah sehingga membentuk seperti ini. Apakah masuk di ros pertama atau di ujung? Boleh. Jadi posisi jari itu begini. Posisi jari begini. Itu tidak ada riwayatnya kalau begitu. Itu namanya berdasarkan perasaan. Ya. Ya. Ya, itu namanya berdasarkan perasaan. Kalau ingin sesuai dengan contoh Nabi, ya begini. Ya. Kemudian telunjuk ini sedikit melengkung. Bahkan kalau kemudian jengak begini, di dalam satu riwayat haram. Ada telunjuk saya jengak begini, kayak padi ini. Tidak boleh jengak. Biasa. Agak melengkung begini ya, agak melengkung. Kemudian saat, makanya ini ada 2 versi. Ada yang ketika diangkat ini bersamaan dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah.
Tapi waktu mengangkat telunjuk ini tidak ada riwayat, belum ditemukan riwayatnya. Jadi apakah mengangkat jari ini di awal, di tengah? Tapi ulama, terutama ulama Syafi'iyah, mengangkat jari itu ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah, tapi tetap melengkung, tidak boleh jengat begini. Nggih. Buat bunda maupun ayahanda yang ketika tasyahud jengat begini, jangan samakan dengan Pak D-nya ya. Ya. Asyhadu alla ilaha, gini tetap begini, posisi tetap gini. Asyhadu alla ilaha illallah. Saat illallah. Ada yang kemudian at-tahiyyat, ini ketika at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu sudah ngadeg, sudah direnggangkan. Terus memang ada riwayat bahwa kita bersyahadat kepada Allah yang tidak memiliki ruang dan waktu, tapi hanya begini dok, tidak muter-muter begini atas. Ini kayak jenis milik jenengan. Tapi tidak begini. Ini dibuat-buat, ini kalau muter-muter begini nih. Gini. Atas bawah gini dok. Ini apa? Allah itu tidak memiliki ruang, sementara syahadat ini menyaksikan bahwa kita bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, itu adalah statement pernyataan penghormatan Rasulullah kepada Allah ketika Rasulullah bertemu Allah di Arasy, di Sidratil Muntaha. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, jawaban Allah. Tapi kemudian Rasulullah melanjutkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apa maknanya? Bahwa seluruh itu bukan hanya untukku, tapi untukku dan hamba-hambaku yang sholih. Hamba-hamba Allah yang sholih itu adalah yang mengikuti Rasulullah. Tidak, bukan wa ala dzurriyyati, bukan wa ala waladi, tapi wa ala ibadikas. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari anaknya siapa, bapaknya siapa, tapi kemuliaan seseorang itu adalah dari amal ibadahnya. Walaupun anaknya raja, walaupun keturunan Rasulullah, tapi kalau kemudian ngomongnya juga menyakitkan hati, kemudian memprovokasi orang, membangga-banggakan diri, melecehkan orang, merendahkan orang, tidak wajib diikuti. Makanya kalau ada satu ceramah, tapi kemudian isinya hanya melok-melok, tinggalkan majelis itu. Artinya satu ceramah kalau kemudian isinya memprovokasi orang, mengajak orang bermusuh-musuhan, itu artinya setan berbentuk mubalik. Tinggalkan. Karena tujuan ini adalah hidup, ini adalah dalam rangka adalah sama-sama. Ibarat penumpang bis namanya bumi ini, sama-sama mencari ridho Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu mengangkat telunjuk sekarang, waktu mengangkat telunjuk. Dalam riwayat hadis tidak disebutkan kapan waktu mengangkat telunjuk. Namun para ulama berbeda pendapat. Sekali lagi, ini dalam catatan Ihya Ulumuddin bahwa dalam riwayat hadis tidak disebutkan kapan waktu mengangkat telunjuk. Namun para ulama berbeda pendapat. Pertama, ulama yang berpegang umum pada hadis, mereka berpendapat bahwa mengangkat telunjuk itu dimulai dari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Namun Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya bertepatan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah.
Dan ada yang berpendapat ketika lafaz Allah diucapkan illallah. Yang ketujuh, ini malah gini, tidak menggerak-gerakkan telunjuk. Jadi ketika telunjuk begini tidak menggerak-gerakkan. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Atau boleh menggerakkan telunjuk. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Nasai. Tapi geraknya gini dok ya, nggak muter-muter begini ya. Tapi gini. Kemudian duduk dengan menegakkan telapak kaki kanan ini, dan dilarang menyandarkan tangan ke belakang. Tak boleh tegak ya. Ini berkaitan dengan itu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadikan kita senantiasa cerdas di dalam beribadah, berislam, bertaslim, sehingga satu inti dari apa yang kita bawakan pada kesempatan ini adalah kita di dalam berislam bijaksana. Selama yang dilakukan oleh orang lain itu ada dasarnya, maka selama itu pula kita dilarang untuk menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi menganggap bahwa ibadah kita paling sempurna. Atau begini, biarlah orang lain melakukan itu, yakinlah husnudzon bahwa yang mereka lakukan itu ada dasarnya. Dan yang saya lakukan demikian karena saya juga ada dasarnya. Ini berarti mengarah bahwa dalam beribadah kita berlindak bijaksana, bukan bijak di sini. Kalau bijak sini adalah ini yang paling sempurna. Kalau sudah ini paling sempurna, ini yang namanya iblis berbentuk manusia. Karena yang punya sifat begitu adalah iblis ketika diperintahkan Allah untuk memberikan hormat pada Adam. Aku tidak mau, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan aku lebih awal, jadi gengsi dong kalau saya memberi hormat pada. Nah, mekrok begitu. Maka mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab apa yang kita lakukan pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan keridhoannya buat kita semua, sehingga mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha 'alainal arzaq wa yuhsinu biha lanal akhlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yubariku lana biha fi amwalina wa yastaqimu biha ahwalana wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ajirna ya Allah, Allahumma ajirna ya Allah, Allahumma ajirna ya Allah min khizyi wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana, Allahumma ahsin aqibana fi umuri dunya kulliha, Allahumma ahsin aqibatana fi umuri dunya kulliha, Allahumma ahsin aqibatan fi umuri dunya kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada khilaf salah, bisa dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.